Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang salah satu sahabat Rasulullah yang bahkan belum pernah ketemu dengannya. Kisah Uwais Al-Qarni. Pemuda miskin asal Yaman ini yang membuat Rasulullah SAW terkesan karena ketaatan dan kesalehannya, terutama sikapnya yang sangat berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni yang memiliki nama lengkap Abu Amru Uwais bin Amir bin Jazah Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani adalah penduduk dari Karan di Yaman, teman-teman. Ia ini lahir di tahun 594 Masehi dari Bani Murad dan ia meninggal pada tahun 657 Masehi dan dimakamkan di Raqqah, Suriah. Uwais juga pernah ikut dalam perang Siffin, teman-teman. Di dalam Al-Quran diceritakan bahwa Rasulullah SAW ini memang tidak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni, teman-teman. Namun nama Uwais ini pernah disebut Rasulullah SAW. Uwais ini hidup di zaman Rasulullah SAW dan ia tinggal di Yaman bersama dengan ibunya. Uwais Al-Qarni mendapatkan ujian berupa penyakit yang ketika itu dinamai penyakit sopak, yaitu kulitnya itu belang-belang, teman-teman. Jadi hitam putih. Jadi kulitnya yang hitam itu ada bercak-bercak putihnya. Mungkin ya kalau sekarang bisa jadi penyakit itu dinamai vitiligo, yaitu penyakit yang menyebabkan warna kulitnya menjadi memudar. Kemudian ada area-area kulit itu yang menjadi warnanya putih gitu, teman-teman. Dan seiring waktu bisa membesar tuh warna putihnya. Selain menyerang di area kulit, vitiligo juga bisa menyerang di dalam mulut, mata, rambut, juga di area kelamin. Ibunya Uwais ini, teman-teman, sudah tua dan lumpuh. Namun Uwais Al-Qarni senantiasa merawat ibunya dengan telaten dan penuh dengan kesabaran. Dia juga selalu berusaha memenuhi permintaan ibunya yang lumpuh itu selama si Uwais ini bisa ya. Tapi teman-teman, ada satu permintaan dari ibunya itu yang belum dikabulkan sama Uwais dan ia juga sangat kesulitan untuk memenuhinya. Suatu hari nih teman-teman, ibunya tuh berbicara seperti ini. Wahai anakku Uwais, mungkin aku tidak akan lama lagi bisa bersamamu. Tolong ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji, kata ibunya memelas. Setelah mendengar permintaan nih dari ibunya tersebut, Uwais jadi terdiam dan termenung, teman-teman. Kemudian Uwais ini berpikir keras, gimana gitu ya caranya supaya dia bisa memberangkatkan ibunya haji. Jika memakai kendaraan berupa unta atau keledai, jelas teman-teman Uwais itu nggak mampu karena dia nggak punya uang yang banyak untuk menunaikan ibadah haji. Jalan satu-satunya yaitu dengan menggendong ibunya dari kota kelahirannya Al-Qarn. Jarak tempuhnya itu dari Yaman ke Mekah itu sekitar 1119 km, teman-teman. Dan gak hanya jauh, teman-teman ya. Jalan yang harus ditempuh sama Uwais itu padang pasir yang tandus, di mana padang pasir itu luas sekali dan sangat panas. Kebayang gak menggendong orang beratnya hampir sama dengan berat tubuhnya di padang pasir yang tandus dan panas, teman-teman. Subhanallah, Masya Allah. Setelah berpikir cukup lama mencari jalan keluarnya, setelah ditimbang-timbang, kemudian Uwais ini memutuskan untuk membeli seekor anak sapi. Dan ia membuatkan kandang di puncak sebuah bukit. Jadi teman-teman, setiap hari, setiap pagi, Uwais itu ke puncak bukit nih naik. Nah, digendong tuh anak sapinya, digendong, turun ke bawah untuk mencari makan, digembalakan anak sapinya. Setelah si sapi ini udah kenyang, udah harus kembali lagi ke kandang, digendong lagi tuh sapinya ke puncak bukit ke kandang. Kemudian si Uwais turun lagi. Jadi setiap hari Uwais itu menggendong anak sapi dari kandang bukit itu sampai ke padang rumput untuk mencari makan itu minimal 2 kali, teman-teman. Bolak-balik kayak gitu.
Bahkan tetangga-tetangganya atau masyarakat sekitar itu yang melihat tingkah laku si Uwais ini tuh sampai mikir, Uwais ini gila apa gimana ya? Kenapa sih nggak nyari tempat yang deket aja gitu? Ngapain dia repot-repot harus gendong si anak sapi jauh-jauh ke padang rumput untuk mencari makan? Padang rumput, di sana ada padang rumput gak sih? Pokoknya intinya seperti itulah. Intinya si anak sapi itu harus digendong ke tempat dia mencari makan kayak gitu. Tetangga-tetangganya sampai mikirnya anak gila kali ya gitu, bikin capek aja gitu, kurang kerjaan gitu. Sampai akhirnya teman-teman, setelah 8 bulan berlalu si Uwais tiap hari tuh kayak gitu gendong anak sapi dia ke atas turun lagi naik lagi setiap hari. Lembunya Uwais ini sudah mencapai berat 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin kuat. Nah, si Uwais ini konsepnya keren banget teman-teman. Kalau nih si Uwais berpikir ketika itu mengangkat beban mati atau benda mati yang berat, itu kan benda mati itu kan tidak bertambah ya beratnya ya. Jadi dia segitu bisa 50 kilo ya 50 kilo terus 70 kilo ya 70 kilo terus. Nah, dia tuh nggak akan bertambah. Maka kekuatan si Uwais ini juga nggak akan bertambah teman-teman. Tapi dengan mengangkat anak sapi, yang mana nih anak sapi itu kalau dikasih makan kan lama-lama dia semakin besar. Dengan semakin besar maka semakin berat. Dengan seperti itu maka ototnya si Uwais juga pun akan bertambah kuat seiring dengan meningkatnya berat si sapi itu. Kalau menurut saya ini keren banget sih. Padahal kan dulu belum ada yang namanya personal trainer ya teman-teman ya. Ini keren banget. Ia akhirnya semakin bertenaga dan kuat untuk mengangkat beban yang berat teman-teman. Akhirnya orang-orang di sekitarnya pun yang tadinya tuh mengejek, oh gitu toh ternyata maksudnya Uwais. Jadi setiap hari dia mengangkat sapi itu adalah sarana dia berlatih untuk menggendong ibunya untuk menunaikan ibadah haji teman-teman. Maka Uwais pun menggendong ibunya berjalan dari Yaman menuju Mekah untuk ibadah haji. Begitu besar cintanya Uwais terhadap ibunya, ia rela menempuh perjalanan yang jauh dan tidak mudah itu hanya demi ibunya. Ketika wukuf pun Uwais dengan tegap dan gagah, ia tetap menggendong ibunya melaksanakan wukuf di Arafah. Melihat perjuangan anaknya tersebut, ibunya pun terharu dan bercucuran dengan air mata bahagia. Telah melihat Baitullah yang ia sangat impi-impikan sebelum ia meninggal dunia. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Ibunya tuh kan denger ya di sebelahnya. Ibunya tuh bertanya teman-teman, lalu bagaimana dengan dosamu Uwais? Lalu Uwais menjawab dengan lembut, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga, Bu. Cukuplah ridho ibu yang akan membawa aku ke surga. Seketika itu juga teman-teman, penyakit belang-belangnya itu sembuh atas izin Allah. Dan hanya tertinggal satu bulatan putih yang ada di telapak tangannya. Yang mana bulatan putih tersebut sengaja memang disisakan sebagai tanda bagi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib agar dapat mengenali Uwais Al-Qarni kelak. Ketika dalam perjalanan pulang dan sampai di kota Madinah, segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi Muhammad SAW, diketuknya deh pintunya, kemudian dia mengucapkan salam. Keluarlah seseorang yang juga membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi yang sangat ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya teman-teman. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, tetapi Nabi tidak dapat dijumpainya. Kecewa banget sih, tapi gimana lagi ya gitu. Dalam hati Uwais Al-Qarni sangat ingin menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW dari medan perang. Tapi kan nggak tahu nih Nabi Muhammad SAW ini pulangnya kapan, kan nggak jelas teman-teman. Karena dia tidak bisa memprediksi dan tidak ada kabar yang jelas tentang kepulangan Nabi Muhammad SAW. Dan dia juga mendapatkan pesan dari ibunya yang sudah sakit-sakitan untuk segera cepat pulang. Kamu perginya jangan lama-lama ya, gitu pesan ibunya. Akhirnya
Karena ketaatannya kepada ibunya itu, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan keinginannya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena hal itu tidak mungkin Uwais Al-Qarni dan dengan terpaksa dia pamit kepada Aisyah radhiyallahu an untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Uwais pun segera berangkat pulang, mengayunkan langkahnya dengan perasaan yang amat sedih. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi Muhammad SAW menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu an tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais, anak yang taat kepada ibunya, ia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu an dan para sahabatnya tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu an, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad SAW melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni ini, teman-teman, penghuni langit itu, kepada sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu Nabi memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Setelah Rasulullah SAW wafat dan Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah, beliau pun mengingatkan kepada Ali bin Abi Thalib tentang Uwais Al-Qarni yang diceritakan Nabi. Tiap ada kafilah Yaman yang datang nih teman-teman, dua sahabat ini selalu menanyakan kepada rombongan itu, ada nggak si Uwais Al-Qarni ini? Jadi kalau ada rombongan ditanya, ada nggak si Uwais? Setiap ada rombongan itu datang ditanyakan seperti itu. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Sampai akhirnya rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera nih Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib ini mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa iya betul Uwais ada di sana, bilang gitu. Dia bilang lagi menjaga unta-unta mereka yang ada di perbatasan kota, dia bilang kayak gitu. Wah, semangat banget nih akhirnya Umar bin Khattab dan Ali untuk mencari Uwais. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib pun segera menjumpai Uwais Al-Qarni, teman-teman. Sampainya di kemah tempat di mana Uwais itu berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib pun memberi salam. Tapi rupanya si Uwais ini lagi sholat, teman-teman. Setelah dia selesai sholatnya, maka si Uwais menjawab salam dari Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib ini. Sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabat tangan, Khalifah dengan segera membalikan telapak tangan Uwais untuk melihat apakah benar ada tanda putih di telapak tangannya seperti apa yang pernah dikatakan Nabi Muhammad SAW. Wah, bener nih ada, berarti memang dia nih, gitu kata Umar dalam hati. Wajah Uwais nampak bercahaya, bersinar, istilahnya nih teman-teman kalau zaman sekarang itu glowing gitu ya. Benerlah seperti sabda Rasulullah SAW bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya dan dijawab sama Uwais ini, saya Abdullah. Nah, mendengar jawaban Uwais itu menjawab Abdullah, mereka berdua ini malah tertawa dan mengatakan, ya kita juga Abdullah berdua ini, yaitu hamba Allah. Tapi siapa namamu sebenarnya? Kemudian si Uwais sudah tidak bisa mengelak lagi, teman-teman. Akhirnya dia berkata, ya nama saya Uwais Al-Qarni. Ketika mereka ngobrol ya teman-teman ya, diceritakan bahwa ibunya Uwais ini ternyata sudah meninggal dunia, teman-teman. Maka dari itu Uwais bisa mengikuti rombongan kafilah untuk pergi berdagang. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka.
Awalnya nih ya, si Uwais ini menolak teman-teman. Dia nggak mau dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harusnya meminta doa kepada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti dikatakan Rasulullah SAW sebelum wafat." Karena desakan nih dari kedua sahabat Rasul ini, akhirnya Uwais Al-Qarni mau deh mengangkat tangannya, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera nih Uwais, "No, tidak." Si Uwais ini langsung menolak dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Ya Allah, ada ya orang yang seperti ini zaman dulu, seperti Uwais. Pantas aja kalau Rasulullah SAW ini menyebutnya sebagai manusia langit. Karena Uwais memang tidak dikenal di muka bumi teman-teman, tapi namanya ini bergema di langit. Kalau zaman sekarang banyak sekali orang yang malah ngaku-ngaku miskin biar dapat bantuan keuangan. Si Uwais ini yang emang bener-bener miskin udah dikasih jaminan hidup dari khalifah yang dijamin bener dan amanah, malah nggak mau dia. Uwais. Semoga kisah Uwais ini bisa kita ambil hikmahnya ya teman-teman. Terima kasih sudah simak video tentang Uwais ini sampai akhir. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dan boleh lo usul video apa lagi atau siapa lagi yang kita ceritakan di video selanjutnya. Di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.